manajemen terapi, ya, sampai pada manajemen terapi pada DM tipe 2. Ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, jadi untuk merefresh kembali, ya, untuk DM tipe 2, full terapinya tidak hanya bagaimana mengendalikan gula darah, ya, tetapi juga hal-hal lain yang berkait beraya, misalnya ada kondisi tadi yang pasiennya adalah DM atau ada kondisi hiperglikemia muncul tanda dan gejala ataupun hipoglikemia itu juga harus dihindarkan. Ya, Anda tahu bahwa kondisi diabetes bisa mengantar pasien ke berbagai kondisi komplikasi, itu pun dalam manajemen terapi pada pasien DM juga harus dihambat atau dikendalikan. Oke, yang lalu saya minta Anda untuk merefresh ya dari berbagai obat yang ada saat ini untuk diabetes mellitus ya. Bisa diberikan contoh dari obat sulfonil urea, golongan sulfonil urea? Nggak usah disebut nama, silahkan ya berkontribusi. Mungkin glibenclamide, VPC, glycoside seperti itu, Bro. Oke, glibenclamide, glipisid, oke. Yang lainnya? Glimepiride. Glimapirid. Ya, glibenclamide, glikasid, glimapirid. Ada lagi? Tolbutamide. Apa, Mbak Esya? Tolbutamide. Tolbutamide itu generasi pertama dari sulfonil urea. Dan kalau di klinik saat ini sudah tidak digunakan ya. Kayaknya nggak ada produknya beredar. Yang lain? Nanti tolong dicek kembali. Kemudian juga nanti tolong Anda cek ya terkait data farmakokinetiknya. Jadi utamanya biasanya berkait dengan eliminasi. Jadi obat-obat ini eliminasi utamanya lewat jalur mana? Ya, apakah renal, apa hepar? Karena nanti Anda akan berhadapan dengan pasien dengan background gangguan hepar. Ya, kemudian eh, maka pada saat Anda ketemu pasien dengan background gangguan hepar, maka Anda harus menghindarkan obat-obat yang eliminasi utamanya lewat hepar. Ya, demikian juga kalau ada gangguan renal. Ya, oke. Untuk sulfonil urea itu terkait dengan tadi kan ada nyebut banyak ya anggota sulfonil urea. Mana yang potensinya paling tinggi untuk menurunkan gula darah? Mana yang potensi tinggi untuk menurunkan atau mengendalikan gula darah? Ayo, silakan. Kan Anda sudah dapat farmakologi.
Muhammad Fakri, Glibenclamid mungkin. ya, glibenclamid ya di antara sulfonil urea dia glibenclamid yang paling tinggi potensi ya. Jadi di antara berbagai oral antidiabetes yang lain, maka sulfonil urea paling tinggi ya. Dan di antara sulfonil urea apa namanya glibenclamid. Kapan penggunaan obat-obat golongan sulfonil urea? Ulin, ada Ulin Nuha. Sebelum makan, Bro. Sebelum makan. Oke, sebelum makannya itu kapan? Kan 1 jam sebelum makan juga bisa. Mungkin 30 menit sebelum makan, Bro. Berapa? 30 menit. 30 menit. Oke, secara umum mungkin 30 menit ya. Karena memang harapannya pada saat pasca makan, mulai glukosa masuk ke sirkulasi darah Anda, maka insulinnya siap dan itu butuh waktu. Tetapi nanti di klinik kalau Anda berhadapan atau di apotek berhadapan dengan pasien, mungkin mereka dapat order. Gunakan apa lebih dekat dengan jam makan, mungkin 10 menit atau sebelum makan gitu ya. Maka bisa jadi karena ini adalah terkait dengan risiko hipoglikemi. Oke, kalau apa bedanya sulfonil urea dengan glinit sama-sama ada efek stimulasi untuk rilis insulin dari pankreas. Silakan. Asalina Delinda, Beda reseptor, Ibu. kenapa? Asalia apa, Mas? Nggak clear buat saya. Reseptornya berbeda. Reseptornya berbeda, terus apalagi impactnya kalau Anda apoteker, ada pasien dapat sulfonil urea, kemudian ada dapat pasien dengan linit itu apa? Atau apa namanya? Apa sih kelebihan, kekurangan dari obat ini?
Yang lain silahkan nambahkan. Kalau kalau Ya. gimmick itu onset kerjanya cepat, Bu. Kalau sulfonylurea lambat. Cepat dan lambat. Masa sih? Coba nanti dilihat ya. Terkait dengan farmakologi, mekanisme kerja obatnya. Ya, kemudian untuk proses sekresi insulin, keduanya sama-sama butuh glukosa. Dan perbedaan kebutuhan glukosanya itu seberapa besar. Sehingga nanti itu akan berkait dengan risiko hipoglikemi. Dan atau penggunaannya deket-deket jam makan juga gitu. Kalau onsetnya enggak deh kayaknya. Ya. Tapi tadi terkait mekanisme kerja Anda cek kembali, kemudian berkait dengan kebutuhan glukose untuk sekresi insulinnya. Ya, karena untuk mensekresi insulin dari kedua obat ini dibutuhkan glukose. Oke, untuk inkretin Anda lihat di sana ya, jadi efeknya itu bisa untuk stimulasi insulin, ada penekanan glukagon di hati, kemudian juga memperlambat apa namanya pengosongan lambung begitu ya. Ini bentuk sediaan apa rute pemberiannya apa ya inkretin ini? Dan contoh obatnya apa? Ayo silahkan agak cepet. Kalau contohnya itu ada exenatide, liraglutid, sama albiglutid, Prof. Apa, Mbak? Nah, contohnya diulangi sekali lagi. Ada exenatide, liraglutid, albiglutid, Exenatid, liraglutid, sama albiglutid. ya. Jadi banyak ya kelompoknya dari inkretin mimetik, ya. Jangan sampai kan soal untuk ujian kan nanti kan multiple choice. Ya, kalau multiple choice kan bisa saja disebutkan salah satu dari obat yang masuk golongan itu. Jadi Anda kan harus tahu gitu. Ya, nggak mungkin saya seperti katakan, saya tidak akan mengulang farmakologi. Ya. Oke, kalau apa namanya obat ini kerjanya seperti ini gitu, itu dia akan mampu membantu mengendalikan gula darah yang mana? Gunakan logika Anda terkait dengan apa namanya efek obat ini. Jadi kalau ada pemberian inkretin, dia akan mampu mengendalikan gula darah yang mana? Izin jawab, gula darah Ya, postprandial, Prof. silakan, Ulin. Gula darah postprandial. Gula darah postprandial ya. Jadi Anda lihat di sini ada efek terhadap pengosongan lambung. Ya, jadi
penundaan dari pengosongan lambung yang berarti kalau Anda intake makan berarti rilis ke usus Anda akan lebih lambat, dengan demikian absorpsi juga akan gradual ya. Jadi 2 jam. Di samping memang nanti ada efek juga ke apa namanya, ke insulinnya ya. Oke. Terus dari pengetahuan yang sudah Anda dapatkan, kapan menggunakan obat ini? Kapan obat ini harus digunakan? Tolong untuk jawab itu, kalau ngomong apa namanya, contoh yang fisiologik dari inkretin hormon itu apa sih? Yang fisiologik yang ada di tubuh kita itu apa? Inkretin hormon itu. GLP-1. GLP-1. Oke. Anda bisa apa namanya, sebutkan berapa waktu paruh GLP-1? Berapa waktu paruh GLP-1? Dua sampai 3 menit. Ya, sangat pendek ya, Firly ya. Jadi waktu paruhnya sangat pendek ya. Tapi begitu Anda bicara inkretin mimetik ya, tolong Anda lihat nanti waktu paruh dari masing-masing obat golongan inkretin mimetik ya. Kemudian tadi terkait dengan kapan digunakan, maka Anda akan bisa jawab dari sana ya. Kemudian kalau ini ada DPP4 inhibitor. Siapa? Artinya yang dihambat adalah DPP4. Siapa DPP4? Ayo yang lain agak cepat. Itu enzim Prof yang dia itu bisa menginaktifkan GLP dan GIP. Ya, jadi dia enzim yang mengaktifkan mendegradasi dari inkretin hormon ya. Kemudian tadi kalau misalnya saya juga bertanya, ini tolong dilihat jenisnya apa saja. Biasanya ini yang diberikan 1-2 contoh dari DPP4 inhibitor, Sephianti. Contohnya itu ada sitagliptin, vildagliptin, linagliptin. Ya, yang ada kata gliptin ya. Kemudian Anda lihat dengan waktu paruhnya juga nanti ya, sehingga nanti Anda akan bisa jawab
kapan sebaiknya obat ini digunakan. Bergantung waktu makan atau tidak. Ya. Kemudian amilin analog, ya. Jadi ini juga ada hormon juga, baik di pankreas juga ada enzim ada yang di pankreas dan juga ada di mulut kita, begitu ya. Dan ini juga sudah di-create, sediaannya ada, ya. Ini ada SGLT2 inhibitor, ya. Siapa itu SGLT2? Silahkan. Mereabsorpsi glukosa di tubulus ginjal. Diulangi Mbak Yuniarti. Eh, yang mereabsorpsi glukosa di tubulus ginjal. Mm-mm. Dia siapa? Yang mereabsorpsi itu siapa? Apakah dia mereabsorpsi atau gimana? Yang lain, silahkan. Istilahnya apa? SGLT itu panjangannya apa namanya? Apa sih SGLT itu, Mbak Yuniarti? Sodium glukos cotransporter 2. Sodium glukos transporter 2, ya. Ya, jadi dia sebagai transporter, ya. Sehingga kalau transporternya dihambat berarti kalau tadi tugasnya adalah ngambil lagi glukosa yang ada di tubulus Anda dibawa ke sistemik, maka dengan demikian dia akan tidak direabsorpsi, akan dikeluarkan lewat urin Anda. Ya, yang lalu juga ini saya minta baca ya terkait dengan ada untuk case-case heart failure, kemudian CKD gitu ya. Contoh obatnya apa? Dan bergantung waktu makan atau tidak untuk penggunaannya. Ayo agak cepat. Kalau contohnya itu karena gliflozin, terus ada dapagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin, bexagliflozin, sama tidak tergantung waktu makan obat ini berapa. Oke. Ya, tolong ya nanti apa namanya dibaca. Kemudian bacaan tambahan lagi adalah juga obat ini kapan sebaiknya tidak digunakan berkait dengan fungsi ginjal, ya. Jadi memang dia terpilih nanti di case-case gangguan ginjal, ya. Tetapi ada juga kondisi yang obat ini sebaiknya nggak digunakan karena dia kerjanya kan di transfer apa saat ditubulus kan. Jadi kalau ginjalnya sudah rusak atau fungsinya sudah sangat turun ya percuma kan. Jadi di sana ada nanti untuk masing-masing SGLT2 inhibitor bisa berbeda batasan terkait dengan data fungsi ginjalnya. Tolong dibaca. Oke, saya geser ke alfa glukosidase inhibitor. Oke, bisa dijelaskan? eh Sebutkan contoh obatnya, cara kerja, ya, dan dia mampu mengendalikan gula darah yang mana, serta cara penggunaannya.
Izin menjawab, Prof. Mm-mm. Untuk contohnya ada akar bus dan mekanisme kerjanya itu bekerja dengan menghambat kerja enzim glukosidase di saluran pencernaan sehingga dapat menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus. Oke. Harley, untuk cara penggunaannya, ada yang tahu? Dikonsumsinya itu bersamaan dengan suapan pertama pada saat makan, Prof. Setelah suapan pertama makan. Oke. Kalau Anda lihat cara kerja obat ini seperti itu, dia akan mampu mengendalikan gula darah yang mana? Postprandial, Prof. Postprandial. Ya, jadi di sini tadi Anda sudah ada 2 obat ya, 2-3 obat yang bisa mengendalikan gula darah postprandial. Jadi kalau ada evaluasi atau ujian, maka Anda harus mampu membaca gula darah pasien mana yang enggak terkendali dan peluang terpilihnya preparat ini. Potensialnya apa untuk alfa glukosidase? Gangguan pada GI tract, Prof. Ya, apa kira-kira yang dirasakan pasien? Oh, ya, Rek. Sorry. Apa yang dirasakan pasien atau pasien biasanya akan datang dengan keluhan apa? Kan perut kembung. Mungkin perut kembung, Prof. Ya, perut kembung, kemudian kentut, ya, flatus, ya. Jadi gampang sekali flatus spontan untuk pasien ini, ya. Oke, jadi karena apa namanya obat ini makanan, kalau Anda intake makanan makan atau khususnya karbohidrat, maka tidak segera degradasi untuk siap untuk glukosa diabsorpsi, tapi dia tetap stay di saluran cerna Anda ya, sehingga nanti ada proses fermentasi sehingga terbentuk gas dan dia akan menyebabkan misalnya flatus begitu ya. Oke, untuk metformin ya, mekanisme kerjanya ya, tolong nanti Anda lihat kalau efeknya sih ke liver ada, ke otot ada, ke sedikit tapi untuk absorpsi glukosa, mengganggu absorpsi glukosa. Ya, metformin bisa disebutkan dan cara pengatasannya? Gangguan GI tract juga, terus mengatasinya diminum setelah makan, terus ada defisiensi vitamin B12. Cara mengatasinya diberikan dengan suplemen vitamin B12, sama ada asidosis laktat. Itu cara mengatasinya nggak boleh minum alkohol sama minum air putih eh, yang rutin, minum air putih yang cukup gitu. Nah, Oke, yang terakhir terkait dengan asidosis laktat, nanti tolong dilihat kondisi pasien seperti apa yang rentan akan mengalami asidosis laktat, ya, sehingga nanti metformin itu tidak sebaiknya jangan digunakan pada kasus tersebut, ya, pada gangguan yang mana, gitu ya. Oke, jadi karena memang ada efek samping pada saluran cerna, utamanya bekas lambung Anda, maka akan memunculkan kondisi rasa kadang-kadang mual atau juga dispepsia, ya. Oke, kemudian glitason, contoh obatnya apa? Dan potensialnya apa? Silahkan. Farah Natalia.
Yang lain silakan. Untuk tioglitazol sendiri, efek sampingnya ada BB-nya meningkat, kemudian ada edema, gagal jantung, sama resiko fraktur meningkat pada wanita yang menopause. Ya, oke. Jadi isu potensialnya tadi ke apa? Retensi cairan ya, lebih pada retensi cairan. Sehingga tadi ada kondisi kontraindikasi pasien dengan background gagal jantung, ya. Kemudian di antara oral antidiabetes yang punya efek kendali ke profil lipid itu adalah satu-satunya kayaknya glitason ya. Jadi dia punya efek juga untuk memperbaiki profil gula darah, profil lipid ya. Oke, jadi kembali untuk obat dan karakternya, tolong Anda apa namanya review kembali ya. Sehingga nanti pada saat pengomong penggunaannya adalah memang pasien itu dengan kondisinya masing-masing ya, sehingga nanti akan kondisi itu bisa dinyatakan dengan data klinik atau data lab pasien ya, kemudian Anda mampu menginterpretasi, kemudian tadi dikaitkan dengan pilihan obatnya. Oke, seperti yang lalu saya sudah sampaikan bahwa manajemen terapi pada DM tipe 2 biasanya diawali dengan, kalau masih awal sekali ya, belum apa masih awal, masih betul-betul dini gitu ya, eh, diagnosa ditegakkan, maka biasanya pasien diminta untuk ubah lifestyle, gaya hidup, turunkan berat badan ya, kemudian suruh beraktivitas seperti itu ya. Jadi diet pun juga akan diajari ya. Penurunan berat badan sangat bermakna untuk menyegah pasien ke komplikasi lebih lanjut ya. Kemudian kalau nggak terkendali kembali eh, akan masuk ke satu obat. Selama tidak ada kontraindikasi, maka metformin akan terpilih. Kondisi mana sih metformin tidak diberikan? Kondisi apa yang membatasi? Padahal kan metformin kalau Anda lihat dari apa namanya tahapannya, dia adalah pilihan pertama ya berdasarkan evidence base yang ada. Yuk, kondisi apa yang membatasi insulin tidak diberikan? Biasanya kalau Anda baca di algoritma juga akan bunyi ya. Kalau di ADA atau dimanapun pasti atau di Piro Anda akan bunyi. Metformin hendaknya tidak diberikan pada pasien dengan gini. Nah, apa itu? Yang punya alergi, Prof. Alergi pasti, ya. Ya. Selain itu, Efek samping gastrointestinal yang tidak dapat ditoleransi pasien. selain itu, karena ini mau ngawali, mau memberikan aja, mau memberikan kita karena tak tahu info kondisi pasien, maka kita nggak jadi berikan. Ya, kalau nggak tahan ada efek samping kan sudah digunakan. Tapi ini kita baru mau merencanakan memberikan, tapi kita perhatian ke kondisi pasien yang tidak mengizinkan untuk diberikan obat ini. Izin menjawab, Prof. Silahkan. Mungkin untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati. Ya, fungsi ginjal dan hati. Kalau fungsi ginjal, nanti tolong Anda baca di clearance kreatinin berapa. Ya, karena nanti kalau dievaluasi akan dibunyikan pasiennya dengan apa namanya, misalnya harga clearance kreatininnya sekian.
maka pilihannya apa gitu ya. Maka nanti bisa jadi pilihannya metformin, tapi bisa jadi pilihan pertamanya enggak metformin. Ya. Oke, kalau satu obat nggak bisa jalan kedua obat dan kembali tadi adalah ada beberapa kondisi pasien dan ada yang dipertimbangkan. Untuk sulfonylurea karena potensinya tinggi maka tentunya adalah untuk gula pasien dengan gula darah yang sebetulnya jauh dari target. Lain dengan glinit ya, kalau glinit jadi potensinya lebih rendah daripada sulfonylurea sehingga dia akan lebih terpilih pada pasien dengan gula darah target, gula darah yang sudah dekat dengan target. Atau karena tadi risiko hipoglikeminya lebih rendah, tapi ingin diberikan sekretagog, maka glinit akan lebih terpilih untuk pasien-pasien dengan risiko hipoglikemi. Ya. Oke, golongannya thiazolidinedion. Tadi apa namanya juga ada dia sensitizer tapi juga akan terpilih ya di pasien dengan kalau memang ada kondisi misalnya yang lain sensitizer yang lain nggak bisa. Di DPP-4 tadi ini adalah dengan ada DPP-4 save life dari GLP-1 akan lebih panjang ya, akan lebih panjang dan ini nanti akan memperbaiki gula darah di antara baik yang basal maupun yang prandial, dua obat ini masih bisa. Ya. Oke, kemudian metformin juga bisa diberikan pada pasien di tahap yang kedua. Kalau nggak terkendali akan dipilih atau diberikan obat yang ketiga, kemudian masih nggak terkendali ya akan dapat multiple injeksi insulin. Ya. Kembali saya ingatkan dari algoritma tadi yang ada, yang baru adalah di tahap kedua. Di tahap kedua tadi pada saat kita akan memilihkan tambahan terapi pada pasien ini, maka ada pertanyaan, pasiennya ada enggak ya atherosclerosis cardiovascular disease? Kalau ada, maka gunakan obat-obat yang ada atau yang bermanfaat untuk kondisi ini. Ya, tetapi di lapangan sampai saat ini itu kalau untuk pasien-pasien asuransi JKN, maka terkendalinya obat-obat ini belum di-cover dalam Fornas. Ya, sehingga kalau kita layankan, artinya kita nggak bisa ngeklaim. Padahal kan ini obat kronis ya. Kalau obat kronis itu ada jumlah obat yang kita bisa klaimkan tersendiri gitu. Nah, kita melakukan layanan, tetapi kita nggak bisa ngeklaim gitu. Jadi nantinya akan loss, rugi rumah sakitnya. Kemudian sama kalau masih nggak terkendali adalah 3 obat dan lanjut dengan kombinasi injeksi dari insulin. Tapi dari ini dalam setiap tahap kita bagian dari nakes memastikan ya obat-obat yang digunakan tadi sudah digunakan dengan benar. Baru kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Oke, yang lalu juga saya sampaikan Anda tolong baca ya, dan ini ada apa namanya rinciannya misalnya untuk pasien dengan atherosclerosis itu adalah apa namanya ada GLP-1 ya yang proven ya yang sudah terbukti memulai benefit pada kardiovaskular ya juga SGLT itu. Jadi artinya nggak semua SGLT itu dan GLP-1 itu yang apa namanya bermanfaat terbukti bermanfaat untuk kasus apa namanya jantung gitu ya. Itu juga untuk heart failure ya. Di sini selalu ada kata which proven ya, heart failure benefit ya. Kemudian untuk CKD ya juga SGLT itu tidak semua ya. Jadi di sini juga ada batasannya ya. Tadi saya tanyakan terkait dengan kapan tidak boleh gitu ya. Dan nanti juga ada yang lain, nanti ada batasannya berapa clearance kreatininnya ya. Kemudian untuk kondisi apa kalau ada problem terkait dengan peningkatan berat badan. Jadi pasien diabetes itu biasanya berproblem dengan berat badannya ya. Karena kalau obat-obat
ya yang ada itu akan cenderung menaikkan berat badan. Begitu ada kenaikan berat badan, ada risiko tadi terjadi apa namanya resistensi dari insulin. Sehingga biasanya kalau ada produk-produk atau obat-obat yang mampu mengendalikan atau tidak berkontribusi positif terhadap kenaikan berat badan, maka bisa digunakan obat-obat tersebut ya. Di sini memang ada ya yang misalnya di sini semaglutide, tirzepatide itu yang potensinya cukup tinggi atau dulaglutide, relaglutide, dan ini dari teman-teman dokter di lapangan itu juga menyampaikan kalau diberikan apa kombinasi ini ada yang kombinasi dengan insulin ya, produknya nanti Anda bisa cari ya, kombinasi dengan insulin ternyata juga nggak ada terjadi kenaikan berat badan ya. Jadi sangat-sangat terpilih untuk pasien-pasien dengan problem kenaikan berat badan ya. Tolong Anda baca ya. Oke, jabaran lebih lanjut yang lalu saya tunjukkan baca di sini ya. Oke. Oke, kemudian tadi disebutkan juga ada peluang insulin itu diberikan sudah mulai awal, tadi kan tahap kedua gitu ya. Kepada siapa pasien-pasien ini diberikan apa insulin diberikan? Satu adalah ada pasien yang ternyata kok drop banget ya penurunan berat badannya. Ya, maka bisa diberikan insulin. Ada gejala hiperglikemia. Jadi sudah on terapi tapi masih hiperglikemia. Ya, yang A1C-nya kalau dari diabetes care lebih dari 10 ya, atau gula darahnya masih di atas 300 ya. Kalau mengikuti Perkeni, maka kalau seseorang sudah dengan 1 atau 2 terapi anti diabetes tapi A1C-nya masih lebih dari 7,5, direkomendasikan untuk menggunakan insulin. Ya, menambah. Ya, enggak ganti tapi nambah biasanya. Atau ada pasien naif. Pasien naif itu pasiennya enggak tadinya enggak diabetes ya, kemudian dilakukan screening, kemudian ternyata A1C-nya lebih dari 9. Maka pasien ini direkomendasikan juga untuk menggunakan insulin ya. Diawali dengan insulin basal biasanya. Ada pertanyaan untuk manajemen DM tipe 2? Oke, saya masuk ke terapi untuk DM tipe 1 terkait dengan pengendalian gula darah. Ya. Jadi pada prinsipnya DM tipe 1 bagaimana untuk produksi insulinnya pada DM tipe 1? Bagaimana produksi insulinnya? Tolong dong cepat jawabnya. Untuk DM1 tuh tidak bisa Gimana Mbak? Nggak clear suaranya. Sebentar ya. untuk Apa DM1 ini betul suara saya apa putus-putus tidak? nggak? Saya tanya, suara saya Oh, putus-putus nggak? Enggak, Bu. Oke, ya, oke. Jadi Mbak Sevianti gimana? Yang lain silahkan. Kalau DM1 itu
tidak memproduksi insulin, Bu, karena sel pankreasnya udah rusak. Oke. Jadi untuk DM tipe 1 relatif tidak ada produksi insulin ya. Sementara orang untuk hidup normal itu butuh insulin ya. Profil insulinnya seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi profil insulin yang atas ya di sana ada tinggi, ada rendah ya. Dan ini ngikuti pola gula darah kita ya. Kalau kita puasa atau di antara jam makan gula darah kita rendah, maka insulin kita juga rendah. Kita sebut untuk glukosanya glukosa basal, insulinnya adalah insulin basal. Gula darah itu juga merupakan trigger untuk sekresi insulin ya di faal Anda. Maka kalau gula darah kita naik, maka insulin kita juga akan naik. Kita sebut biasanya adalah ini glukosa postprandial ya. Maka di sini untuk insulinnya juga apa kita nyebutnya biasanya insulin untuk kebutuhan kendali postprandial. Jadi pola seperti ini sebetulnya. Jadi kalau memang gula darah kita naik, maka kita juga butuh insulin yang tinggi. Nah, pada DM tipe 1 tadi kan sudah nggak ada produksi. Sehingga semuanya insulin untuk kebutuhan basal atau prandial tadi akan supply dari insulin dari luar tubuh pasien. Terkait dengan insulin, ada beberapa kelompok insulin yang didasarkan pada karakteristik pelepasannya. Bisa jadi di sana ada rapid dan short acting insulin, itu adalah untuk cover insulin postprandial. Ya. Sedangkan insulin kelompok intermediate dan long acting nanti akan berkontribusi pada insulin basal. Ya. Juga nanti berkait dengan pada prinsipnya untuk pendosisan atau regimen insulin itu akan ditetapkan oleh dokter berdasarkan aktivitas pasien ya dan karakter obatnya, karakter insulin yaitu mulai dari onset of action-nya, peak-nya dan durasi dari kerja insulinnya. Ya, tapi pada prinsipnya pasien DM tipe 1 butuh insulin untuk mengcover insulin basal dan mengcover insulin postprandial. Ya. Jadi sediaan yang ada di pasaran nanti juga ada sendiri-sendiri ya. Ada insulin, produk insulin rapid insulin, ada yang short insulin, ada insulin intermediate, ada insulin long acting, ya. Ada nanti juga yang insulin fixed combination. Ya, jadi fixed combination itu kalau misalnya di sana dikombinasi antara insulin rapid dan insulin long acting atau rapid dengan intermediate. Jadi komposisinya sudah fix gitu ya. Kemudian produk yang beredar ada juga yang dalam bentuk pump terapi. Jadi untuk pump terapi nanti bisa program ya untuk pelepasannya. Tetapi produk ini sampai saat ini belum ada dipasarkan di Indonesia. Tapi ada peluang pasien dapat dari mana? Mereka pulang dari luar negeri dan mendapat sediaan ini. Ya. Pada pemberian insulin pada pemberian insulin yang jadi perhatian adalah ini. Ya, lakukan rotasi injeksi insulin. Ya, di Biovar Anda sudah kenalkan kan? Untuk insulin injeksinya adalah di daerah sekitar pusat Anda, tali pusat ya. Di daerah perut, kemudian paha atas, lengan atas, dan satu lagi biasanya di atas pantat gitu ya. Nah, rotasi injeksi insulin ini harus dilakukan. Kenapa? Insulin itu growth hormone. Ya, di bawah kulit kita ada jaringan lemak yang sangat sensitif dengan insulin sehingga kalau injeksi di satu tempat dari waktu ke waktu, maka ada dua peluang. Nanti akan terjadi pertumbuhan lemak setempat ya yang disebut lipohipertrofi. Ya, lipohipertrofi dan kalau
ini terjadi, injeksi diberikan di tempat itu, absorpsinya jadi variabel, ya, bervariasi. Yang kedua, ya, kalau ada respon alergi atau ada antibodi di tempat itu, maka yang terjadi adalah lipoatropi. Ya, jadi jaringan yang ada di situ akan mengalami atrofi. Jadi keduanya nanti dari kedua mau hipertrofi maupun atrofi, nanti permukaan kulit kita jadi jelek gitu ya, jendul-jendul begitu. Ya. Dan dua kondisi itu yang disebut terjadi lipodistrofi, ya. Lipodistrofi bisa lipoatrofi atau lipohipertrofi. Pada penggunaan insulin yang jadi perhatian lagi adalah hati-hati, obat ini pasti akan menurunkan gula darah, ya. Sehingga edukasi tentang hipoglikemi dan manajemennya harus dilakukan. Ya. Yang jadi perhatian lagi juga karena insulin tadi risiko menurunkan hipoglikemi pada pasien-pasien yang sudah mengalami neuropati otonom, tanda dan gejala hipoglikemi itu bisa nggak muncul pada pasien. Tahu-tahu dia masuk ke kondisi yang lebih berat. Ya. Oke, ini jenis insulin yang ada. Ada rapid, ada short, intermediate, ada long acting, ya. Jadi yang long acting diantaranya degludec, insulin selain detemir dan glargin, ya. Perhatikan onsetnya, ya. Jadi kalau rapid 15 menit sudah memberikan efek, reguler setengah jam, kalau long acting lebih panjang karena pelepasannya pelan-pelan. Kemudian juga perhatikan durasinya, ya. Jadi untuk yang rapid biasanya 4 jam sudah habis, yang reguler lebih panjang, ya. Kemudian kalau yang intermediate 12 jam habis, tapi kalau yang long acting biasanya sampai 24 jam, ya. Bentuk sediaannya jernih, yang suspensi itu adalah yang intermediate, ya. Long acting juga jernih, ya. Untuk yang long acting sediaannya jernih. Boleh nggak sediaan ini diberikan IV kalau kita menginginkan efek long acting? Tolong Anda cari, ya. Nanti juga di tutorial juga saya tanyakan apa beda, bagaimana? Anda lihat kan jernih nih, ya, sediaannya jernih, tapi ternyata kok dia bisa berlaku long acting, ya. Jadi ada mekanisme yang ada di sana, ya, karakter dari pelepasan dari sediaan dan berinteraksi di tempat site injeksi. Oke, untuk insulin, ya, tadi ada berbagai jenis insulin, ya. Jadi yang ada alami, fisiologik itu human insulin, ya. Jadi ada 2 rantai insulin itu. Kemudian ada berbagai modifikasi dari struktur human insulin untuk mendapatkan profil kinetik yang diinginkan. Nah, insulin-insulin yang dibuat dari modifikasi ini yang disebut analog insulin. Ya, jadi mau rapid tadi kemudian long acting itu adalah analog insulin. Ya, saya nggak akan minta Anda menghafalkan. Oh, kalau aspat itu pada rantai berapa ya? Prolin diganti asam aspartat. Saya nggak akan minta itu. Ya, karena di Varter biasanya sudah kita bicara terapannya kan gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa melakukan pelepasan ke misalnya kok kalau human insulin kok pelepasannya lebih lambat daripada yang rapid itu kenapa? Nah, itu bisa dibutuhkan. Oke, ini saya pakai ini aja yang profil ya. Kalau Anda lihat di sini yang rapid di sini yang warna ini Anda lihat 4 jaman sudah sangat rendah. Ya, onsetnya cepat.
Untuk itu biasanya di lapangan penggunaannya bisa digunakan 10 menit sebelum makan. Tapi kalau kita gunakan short acting insulin, ya warna hijau ini, ya, dia juga cover postprandial. Anda lihat di sini misalnya untuk onsetnya lebih lambat ya, 30 menitan. Ya, dan biasanya digunakan 30 sebelum makan. Anda lihat di sini pada 4 jam, pada saat kita gunakan rapid sudah rendah, maka pada saat kita gunakan short, 4 jam itu masih tinggi. Ya, tingginya insulin jangan hanya dilihat, oh insulinnya masih tinggi. Ingat, ada insulin tinggi itu risiko hipoglikemi. Ya, jadi bisa jadi untuk yang short acting itu terjadi delay hipoglikemi. Ya, jadi kalau ngomong hipoglikemi jangan bayangkan orang begitu diinjeksi langsung hipoglikemi. Enggak, ya. 1 jam, setengah jam, 1 jam nggak apa-apa. Tapi mungkin 3 jam, 4 jam lagi tiba-tiba pasien mengalami hipoglikemi. Ya karena profilnya seperti ini. Ya. Oke, kalau untuk yang long acting atau ultra long acting Anda lihat ya boleh dikatakan dia lepas pelan-pelan kemudian benar-benar meniru insulin basal dari tubuh kita. Ya, itu yang long acting. Bagaimana dengan yang sediaan yang mix ya? Karena mix itu biasanya ada intermediate dan rapid atau short acting ya. Jadi ini kalau kita lihat yang mix ataupun yang intermediate, ini yang intermediate ya. Kadang kalau untuk yang intermediate, kadang pemberiannya hanya 1 kali kebutuhannya. Ya, tadi waktunya kan kerjanya 12 jam. Dan kalau hanya 1 kali biasanya diberikan menjelang tidur. Ya. Tapi Anda lihat di sini 4-5 jam pada saat setelah injeksi itu adalah peak-peaknya dari kadar insulin. Ya. Dan kembali ini hati-hati kalau berkait dengan hipoglikemi. Malam itu tinggi-tingginya insulin. Yang ditakutkan adalah terjadinya nocturnal hipoglikemi. Hipoglikemi pada saat pasien tidur dan nggak ketahuan, maka bisa nanti menyebabkan hipoglikemi lebih lanjut dan kerusakan berbagai organ. Oke. Ini beberapa contoh produk, nanti Anda lihat cocokkan dengan yang ada di Indonesia ya. Ini kan referensi dari luar. Ya, ada rapid, ada short, ada intermediate. Ini rasanya produk-produk ini ada ini, Humalog, Novolog, Apidra ini ada. Humulin, Novolin ada. Long acting, Lantus, Levemir ada Degludec tambahannya. Kemudian ada premix ya. Jadi kalau premix biasanya akan ditulis nih angka per angka. Jadi misalnya Humalog insulin 7525. Maka dibaca isinya. Jadi yang besar itu pada umumnya adalah yang basal. Ya, yang basal di sini intermediate. Jadi ini isinya nanti 75% adalah Rotamin Lispro. Sedangkan yang 25 adalah Lispro gitu ya. Jadi misalnya juga nanti untuk humulin ya, ya ini kombinasi humulin 70-30 itu kombinasi NPH ya, neutral protamin Hagedorf insulin dan reguler insulin. Jadi nanti yang 70 itu NPH-nya, yang 30 adalah yang regulernya. Kalau 50-50 berarti 50-50 NPH dan reguler insulinnya. Ya, tolong dibaca ya. Kemudian yang jadi perhatian lagi adalah terkait dengan cara penyimpanan. Ya, selama sediaan belum dibuka, maka taruh di refrigerator. Ya, sampai BUD. Ya. Kemudian, tapi kalau setelah dibuka, insulin tidak perlu. Ya, tidak perlu disimpan di refrigerator. Cukup di suhu ruangan. Ya, pastikan tidak kena cahaya dan panas ya. Kemudian juga setiap menggunakan juga pasti harus dilakukan
dilakukan pengecekan terkait dengan misalnya kejernihan sediaan seperti itu. Oke, ini apa namanya insulin dan perakatnya. Bentar. Insulin dan perangkatnya jadi benar-benar ya terkait dengan sediaan insulin ini harus dilakukan edukasi ya. Jadi pada saat menginjeksikan pastikan nih memang jarumnya itu sudah terbuka gitu karena ini biasanya jarum ini akan ada tutup tersendiri, kemudian setelah itu ada tutup yang kedua baru tutup pen ini gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan insulin? Ya, maka di sana Anda harus edukasi dengan benar. Ya, yang pada prinsipnya terkait dengan penggunaan ya insulin setelah semuanya terpasang dengan benar, maka pada sebelum menginjeksikan insulin sesuai dosisnya adalah pertama adalah set ini adalah pengatur dosis, jendela pengatur dosis ya. Geser ke angka 2. Jadi artinya kita menyiapkan 2 unit insulin, kemudian dari bottomnya ini Anda dorong, ya, kita tekan. Ya, harapannya dengan 2 unit insulin tadi, maka sudah ada cairan yang keluar dari ujung jarum injeksi. Ya, karena ada peluang nanti ternyata jarum injeksinya belum terisi dengan 2 unit atau mungkin ada kondisi kalau nggak keluar ada peluang terjadi kondisi pembuntuan gitu ya di jarumnya. Nah, untuk itu maka tadi 2 unit insulin kemudian push ya, biasanya sudah keluar ya apa namanya insulin dari jarum dan setelah itu baru Anda setting lagi dosisnya misalnya oh perlunya 8 unit insulin setelah 2 unit tadi di push maka Anda set ke angka 8 ya kemudian siap diinjeksikan. Nah, untuk berapa kali sih injeksi insulin pada pasien DM tipe 1? Pada prinsipnya minimal 2 kali injeksi. Ya, minimal 2 kali injeksi. Jadi mau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali nanti akan ditetapkan oleh profil gula darah pasien. Oke. Kalau 2 kali injeksi dan dua-duanya diinginkan ada yang cover gula darah basal maka biasanya yang digunakan adalah intermediate insulin yang untuk cover basalnya. Jadi pada pagi ya sebelum makan pagi akan diinjeksikan ya insulin yang merah-merah ini yang cover postprandial. Regular human insulin, Lispro, Aspart, Glulisin. Ya, jadi akan diinjeksikan 2 kali. Kemudian mau 3 kali atau 4 kali juga tergantung dari profil gula darah pasien. Kalau digunakan long acting insulin mau Glargine, Detemir atau Degludec, maka biasanya diberikannya malam hari basalnya. Tapi data di klinik kadang-kadang insulin basal diberikan pagi hari dan hasilnya tidak berbeda. Ya. Kemudian kalau digunakan basal tadi maka pada jam-jam makan akan diberikan insulin untuk cover postprandial. Ya. Kemudian insulin pump diberikan ya akan dilakukan proses program ya untuk pelepasan insulinnya ya. Ini profil ya dari pemberian tadi yang pola yang terakhir kalau diberikan insulin basal jadi dia akan memberikan insulin basal dan insulin yang postprandial tadi ya akan cover insulin postprandial. Dikatakan regimen insulin yang paling bisa meniru insulin fisiologik adalah basal bolus insulin ya. Jadi yang
keempat tadi ya. Jadi yang terakhir bukan keempat ya. Yang ini. Yang paling bisa meniru profil insulin fisiologik ya. Itu basal bolus insulin. Oke. Ini kalau diberikan 2 kali ya profilnya seperti ini, tapi kalau 3 kali seperti ini. Ini profil kalau diberikan apa namanya pump. Untuk dosisnya berapa? Ya, untuk DM tipe 1 biasanya 0,1 sampai 0,4 sampai 1 unit. Cukup besar ya. Karena kan nggak ada produksi insulin. Biasanya insulin ini akan terbagi 50% untuk insulin basal, 50% untuk insulin postprandial. Kalau diinjeksikan 2 kali sehari, ya maka yang pagi, misalnya pagi dan sore, maka 2/3 dosis sehari itu diberikan pagi hari. Ya, di mana dosis pagi hari ini akan terbagi 2/3 dosis pagi hari ini insulin basal, 1/3 dosis pagi hari ini adalah insulin prandial. Ya, kemudian 1/3 dari dosis sehari itu diberikan sore hari dan komposisinya adalah separuh basal, separuh prandial. Ya, kalau sehari diberikan apa namanya 3 atau 4 kali, ya gampang. Yang basal ini kasih aja nanti sebagai long acting. Kemudian bagi 3 nih. Insulin yang prandialnya untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, pada prinsipnya itu. Oke, untuk pasien dengan kalau ada hipertensi, ikuti ya farmakoterapi dari hipertensi. Begitu juga untuk dislipidemi, ya Anda sudah dapatkan ya farmakoterapi dislipidemi, ya utamanya perhatikan pasien-pasien dengan risiko kardiovaskular. Ya karena ada statin dengan coveran kemampuan penurunan lipid yang rendah, sedang, atau tinggi. Ya, dan pilihannya sebagaimana Anda sudah dapatkan bergantung dari background pasien. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Maaf, Prof, saya masih kurang paham yang terkait itu yang dosis regimennya insulin tadi. Yang mana yang dimaksud? Ya, yang dibagi 2/3 itu masih belum paham, Prof. Ya, prinsipnya untuk DM tipe 1 kebutuhannya ini. Misalnya seseorang dengan berat badan 60 kilo, berarti kalau kita pakai maksimal berarti 60 unit. Ya, 60 unit berarti apa namanya kalau 2 kali injeksi 2/3 dosis itu untuk pagi hari. Berarti 2/3 kali 60 berarti 40 unit. Ya, 40 unit itu diberikan pagi hari. Dari 40 unit, itu 2/3 kali 40 unit itu adalah insulin basal. Yang 1/3 dari 40 unit itu adalah insulin prandial. Sedangkan yang 20 unit diberikan sore hari. Ya, 10 unit insulin basal dan 10 unit insulin prandial. Prinsipnya secara umum seperti itu. Baik, Prof, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Prof, izin bertanya. Ya, Untuk penggunaan yang rapid sama long itu apa boleh dibarengkan? Kalau nggak boleh itu kenapa ya, Prof? nah, dibarengkan maksudnya gimana? Dikombinasikan. Injeksinya sendiri, kalau tergantung sediaannya kan, Mbak. Injeksinya namanya
rapid sama long, ya tadi kan penggunaannya kapan long actingnya. Kalau dia hanya sehari kan biasanya mau tidur. Sedangkan yang rapidnya pada saat dia mau makan, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya sediaannya yang fixed combination, itu sudah di satu sediaan. Jadi itu kalau Anda ngambil misalnya 4 unit, itu sudah ada 4 unit itu isinya adalah yang rapid dan short, yang rapid dan long acting, intermediate biasanya kalau mix. Jadi sudah campuran. Hanya kalau injeksi kita selalu rekomendasikan injeksinya jangan di tempat yang sama. Oke, lanjut. Yang lain ada? Oke, kita masuk ke hipoglikemi ya. Jadi 70 sudah masuk kriteria hipoglikemi ya. Kemudian tanda dan gejala ya, jadi itu akan muncul, nanti silahkan baca dari sistem otonom Anda, sistem persarapan ya. Itu akan memunculkan tanda dan gejala ya. Jadi tanda gejala ini ada, cuman hati-hati tadi kalau pasiennya sudah ada neuropati pada sistem otonom. Maka tanda-tanda ini akan nggak muncul gitu ya. Kemudian hati-hati juga kalau terjadi hipoglikemi pada saat pasien tidur ya. Faktor apa saja yang memicu untuk hipoglikemi? Biasanya adalah karena intake kurang. Pasiennya nggak makan, ya. Ada kondisi muntah, ada kondisi diare, ya. Karena kadang-kadang keluarga masih berprinsip pasiennya kan sakit. Kalau sakit kan harus minum obat. Padahal ini obatnya diabetes, pasiennya nggak makan atau makannya sangat sedikit. Tapi obat diabetesnya tetap diminumkan tanpa ngecek gula darahnya lebih dulu. Ya. Kemudian antara waktu injeksi dan waktu makan nggak cocok. Ya. Sudah injeksi insulin tapi makanan belum siap. Atau kalau ke pesta, insulinnya sebelum masuk gedung sudah diinjeksikan, di dalam ketemu kolega, ngobrol. Ya, hipoglikemi lah nanti. Ya. Olahraga berlebihan, dan ini biasanya juga kadang-kadang ada terjadi double obat ya. Jadi karena pasien diabetes ini kan kronis nih. Yang lalu dapat merek A, yang hari ini dapat merek B tanpa informasi yang jelas. Ya, bisa pasien nanti double obat. Dosisnya terlalu tinggi, ya. Kadang-kadang juga pasien ada yang gemes dengan dirinya sendiri, insulinnya ditambah dosisnya. Ya, masuklah ke IGD. Itu terjadi juga. Kemudian kendali gula darahnya terlalu ketat. Ya, jadi ada pasien yang sangat-sangat patuh, nggak berani makan, itu ada ya, sehingga sering masuk ke risiko hipoglikemi. Nanganinya gimana? Kepada pasien disarankan selalu untuk bawa gula-gula, digunakan kalau ada tanda hipoglikemi. Tidak digunakan setiap waktu, ya. Kalau muncul tanda gejala, ini ada sebut rule of 15, ambil ya segelas air tambah 15 gram gula gitu ya. Jadi kalau 15 gram itu berarti 1 sendok makan besar kan itu. Ya, kemudian minum, tunggu 15 menit lagi apakah tanda gejala masih ada. Kalau masih ada, maka ulangi. Ya, dan biasanya sudah teratasi. Ya. Kalau mulai nggak sadar di rumah, maka teteskan larutan gula di bawah lidah. Kalau pasien kondisi hipoglikeminya berat, maka diberikan nanti glukosa intravena. Sediaannya dalam bentuk D40, jadi dextrose 40%. Oke. Kalau di luar, pasien biasanya juga dibawain ini, injeksi glukagon. Dan nanti ada labelnya kemana pasien pergi ya dibawa,
Kalau seandainya ada kondisi hipoglikemi sampai tidak sadarkan, maka lingkungannya sudah mengenal. Oh, pasien ini diabetes, dia hipoglikemi, maka bisa membantu menginjeksikan. Ya. Untuk hipoglikemi bukan kondisi yang ringan, ya. Kalau terlalu berat, hipoglikeminya dan lama, maka akan bisa menyebabkan kerusakan berbagai organ. Ya, jadi sering pasien masuk IGD, masuk rumah sakit kondisi koma karena hipoglikemi. Mungkin di rumah sakit 1 hari, 2 hari dia tersadar, ya tapi sering sekali dia nggak ngenali keluarganya, bahkan keluarga terdekat pun nggak mengenali, ya. Dan biasanya 1-2 hari kemudian dia ngedrop lagi dan meninggal. Itu sering seperti itu ya. Sehingga biasanya kita akan bertanya, apakah mengalami hipoglikemi, apakah sering gejala tanda itu muncul, seberapa beratnya, yang paling berat seperti apa kita tanyakan, ya. Nah, waktunya kapan terjadi, terus kemudian apa yang dilakukan pasien untuk kondisi itu. Ya. Oke, kita masuk ke akut yang berikutnya, ketoasidosis ya. Sering bisa terjadi pada DM tipe 1 karena memang kan tidak ada insulin. Kalau nggak ada insulin, rentan terjadi lipolisis. Apalagi ada kondisi-kondisi pemicu. Ya, ada infeksi, ada trauma, ada kondisi lain. Ya. Nah, kalau asidosis, kalau pH kurang dari 7,2 akan ada stimulasi ke pernafasan. Nafasnya kita akan lihat sebagai nafas yang pendek-pendek, go small breath, dan dari nafasnya dikatakan ada bau keton. Ya. Manifestasi klinis yang lain biasanya ada nausea, vomiting, dan ada rasa tidak nyaman pada abdomen. Untuk data lab, maka biasanya PGA ya. Kemudian bagaimana manajemen terapinya? Ya. Jadi untuk manajemen terapinya pertama adalah biasanya terapi cairan. Ya. Jadi lakukan terapi cairan dan itu pun juga akan dilihat ya. Pasiennya kondisinya shock apa enggak gitu ya. Nah, kalau shock maka biasanya akan ada resusitasi cairan. Kalau ada kata-kata resusitasi, pemberian cairannya jumlah besar dan cepat. Ya. Jadi kalau ada shock itu pemberiannya bisa per jamnya itu bisa 1-2 liter ya. Kemudian nanti akan diikuti cairan penjagaan. Bisa sampai 4 jam itu diberikan 250 ml per jam. Kalau pasiennya nggak shock, biasanya awalannya bisa diberikan cairannya 1/2 liter per jam. 1/2 liter per jam itu kan berarti tetesannya cepat ya. Coba Anda hitung nanti berapa tetes per menitnya. Kalau satu tetes misalnya 50 mikroliter diberikan dalam waktu 60 menit. Ya. Oke, kemudian setelah itu maka cek kaliumnya. Ya, karena di pasien ini kan ada risiko. Tadi kan kondisinya gula darahnya tinggi, ada risiko untuk diuresis dan lain-lain, keseimbangan cairan apa namanya juga kalium juga akan terganggu. Ada kondisi asidosis berarti proton di darah dapat tinggi. Kalau ada proton di darah tinggi ya muatan yang sejenis pasti akan didorong keluar dari vaskular kan seperti itu ya sehingga ada peluang kaliumnya ngedrop. Nah, kalau kaliumnya turun maka lakukan koreksi ya, dikoreksi kaliumnya berarti harus diberikan preparat kalium ya. Nanti kalau Anda belajar lebih lanjut, kalium itu nanti juga Anda lihat labelnya apa, pasti ada label high alert ya. Kenapa kok high alert? Ya karena ada nanti kondisi-kondisi yang akan apa namanya membawa kondisi fatal pada pasien kan gitu ya. Oke, kalau sudah dikoreksi kaliumnya barulah akan masuk insulin ya. Akan masuk insulin. Kalau asidosisnya nggak berat, biasanya nggak pakai NAB. Dengan ada insulin,
proses lipolisis akan berhenti. Ya, jadi pH-nya nanti akan membaik. Ya, dosisnya berapa insulin yang diberikan? Kalau Anda baca referensi sekitar 5-10 unit per jam. Tapi kalau Anda ikut di lapangan di Sutomo biasanya 4 unit per jam. Ya. Oke, kemudian nanti akan dipantau gula darahnya. Kalau gula darah sudah di sekitar 250, maka akan dihentikan yang IV tadi. Ya, insulin IV-nya akan dihentikan dan pada saat itu glukosa mulai dimasukkan. Ya. Nah, kalau pH darah itu asidosisnya berat, pH-nya kurang dari 7,1, referensi lain mengatakan 7,2, maka perlu natrium bikarbonat. Ya, untuk ngitung natrium bikarbonat ada cara ngitungnya. Ya, jadi di sini prinsip-prinsip manajemen terapinya Anda tahu, tapi biasanya tidak akan ditanyakan sampai detail regimennya. Nah, misalnya tadi pertama adalah terapi cairan, yang kedua harus lakukan cek kalium dan koreksi bila rendah. Ketiga adalah akan masuk insulin, ya. Kemudian NAB akan diberikan kalau pH darah atau asidosisnya berat. Ya, perkara tadi urutan karena di terapi cairan ada 2 tadi, kalau ngomong fasenya ada 2, ada fase koreksi, ada fase maintenance. Yang koreksi tadi saya katakan tadi, yang koreksi kalau ada shock itu 1-2 liter per jam. Kalau nggak ada shock, setengah liter per jam. Setelah itu akan diikuti maintenance 250 per jam selama akan ditanyakan ke Anda. Untuk tingkatan S1, tingkatan profesi mungkin ada. Ya, manajemen serupa akan terjadi pada hiperosmolar. Ya, jadi kalau hiperosmolar itu bisa terjadi kondisi seperti pada ketoasidosis, tapi nggak ada penurunan pH darah, nggak ada ketoasidosis. Ya. Tapi bukan berarti kondisi ini nggak membahayakan pasien ya. Tetap bisa membahayakan pasien, bisa koma pasiennya, ya, dan tingkat kematiannya juga lebih tinggi. Prinsipnya sama, lakukan rehidrasi cairan, kemudian penggantian elektrolit, utamanya adalah kalium. Ya, kenapa kalium? Tolong nanti Anda lihat efek insulin terhadap kalium. Ya, lewat mekanisme mana. Jadi kalau kita ada di dalam darah kita ada kalium, diberikan insulin akan terjadi shifting, geseran insulin kalium dari vaskular ke intravaskular. Ya, jadi kalau tadi kaliumnya rendah, maka ya akan memperberat kondisi kalium pasien. Ya, sehingga kenapa dilakukan koreksi. Kemudian insulinnya diberikan IV, ya tadi disebutkan bisa 5-10 unit per jam. Kalau mengikuti di Sutomo ada istilahnya regulasi cepat insulin. Kemudian kenapa harus dilakukan seperti ini? Jadi insulinnya kenapa kok bertahap ya? Misalnya pasiennya butuhnya 20 unit. Kenapa nggak langsung 20 unit, tapi 5 dulu. Kemudian 1 jam lagi 5 unit, 1 jam lagi 5 unit. Tujuannya adalah agar glukosa darah itu turun secara gradual. Ya, sehingga tubuh akan melakukan proses adaptasi. Jadi nggak bisa yang pasien dengan gula darah 800, 1 jam lagi suruh jadi 200. Kondisi pasien memburuk. Ya, bahkan mungkin ada kondisi odem pada otak. Ya, jadi tujuannya adalah menghindarkan terjadinya reaksi shock hipoglikemi. Ya, kalau hipoglikemi tadi adalah gula darah di bawah 70, tapi kalau pasien mengalami reaksi shock hipoglikemi, tanda hipoglikemi muncul, tetapi ukur gula darahnya masih tinggi, nggak di bawah 70 gitu ya. Jadi prinsipnya sama ya dengan yang
ketoasidosis, hanya di sini tadi tidak ada kebutuhan terkait dengan natrium bikarbonat, ya. Oke, kemudian hiperosmolar tentunya harus juga dicari penyebabnya apa, apakah infeksi atau tadinya pasiennya intaknya terlalu tinggi dan seterusnya, sehingga kondisi ini yang harus diatasi. Oke, ada pertanyaan untuk komplikasi akut? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke komplikasi kronis, ya. Pada mata ini tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh farmasi karena ini akan dihandle oleh dokter mata dan obat-obat yang ada ini, ya, jadi penghambat aldose reduktase. Jadi pada prinsipnya dengan gula darah yang tinggi, ambilan ke berbagai sel mata kita bisa terjadi dan di sana akan dikonvert ke glukose, ya, sehingga ke sorbitol. Sehingga ini adalah bahan yang akan menghambat aldose reduktase yang akan yang bekerja mengkonvert glukosa menjadi sorbitol, ya. Kemudian juga ada anti dari growth factor untuk endotel vaskular, ya. Komplikasi pada DM yaitu pada yang kronis, salah satunya pada ginjal, ya. Jadi ini bisa karena produk H, ya, jadi advanced glycosylated end product, jadi reaksi glikosilasi dari protein-protein yang ada di ginjal kita. Kemudian juga pada kondisi diabetes, ya, karena diabetes glukosa tinggi, maka lemak tinggi, ya, maka berarti osmolaritas di darah kita tinggi dan itu juga akan berakibat pada hiperfiltrasi di ginjal kita. Oke, kemudian untuk nefropati tidak hanya dilihat dari data serum kreatinin. Serum kreatininnya masih normal. Ya, kalau Anda hitung clearance kreatininnya masih normal. Tapi albumin urinya positif. Ya, maka orang ini sudah dinyatakan mengalami diabetes nefropati. Ya, jadi diabetes nefropati tidak hanya ditentukan dari clearance kreatinin, tadi juga dari serum kreatinin. Albumin uri. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada nefropati diabetes? Satu, kendali gula darah harus sangat penting. Ya, karena kalau pasiennya tensinya nggak terkendali, ya, tekanannya naik, maka sisa tekanan di ginjal Anda kan juga naik. Beban di glomerulus Anda akan naik. Ya, sehingga itu akan memperberat dari fungsi ginjal. Terus yang kedua, kalau ada albumin uri tadi petanda terjadinya nefropati. Nah, albumin uri juga dijadikan petanda untuk ada atau tidaknya perbaikan fungsi ginjal. Ya, untuk kendali albumin uri biasanya digunakan ACEI atau ARB, walaupun pasien tidak mengalami hipertensi. Ya, kenapa? Karena ACEI, ARB mampu melindungi ginjal atau renoprotektif karena dia punya efek mendilatasi arteriol eferen. Ya, perfusi darah Anda untuk ginjal dari arteriol aferen masuk ke glomerulus, sebagian terfiltrasi, sisanya akan keluar lewat arteriol eferen. Oke, kemudian target tekanan darah juga harus dipenuhi.
Kemudian juga kalau pasiennya ini butuh oral antidiabetes, sebetulnya tersedia preparat yang memiliki bukti bermanfaat untuk fungsi ginjal. Oke, neuropati berarti pada persarapan. Jadi karena di persarapan kita ambilan glukosanya nggak perlu insulin, ya, tapi begitu masuk dia akan diubah jadi sorbitol dan tidak bisa keluar, maka akan terjadi berbagai gangguan neuropati, ya, baik pada perifer, pada otonom ataupun pada vokal neuropati kita, ya. Pada tangan dan kaki, ya, biasanya ada rasanya nyeri, istilahnya kalau orang Jawa geringgingen gitu, ya. Jadi aliran persarapan kita nggak bagus, bahkan hilang rasa baal gitu, ya. Kalau di kaki biasanya dinyatakan ada seperti orang pakai stocking yang keketatan atau pakai sarung tangan yang terlalu ketat. Nah, rasanya seperti itu neuropati, ya. Kemudian di sistem otonom bisa ngenain jantung, ada takikardi, ortostatik hipotensi. Kemudian juga genitouri juga, ya, ada disfungsi ereksi, pengosongan bladder tidak tuntas, ada risiko infeksi.